Assalamualaikum. Okay, so welcome back to this channel. So today we are going to learn about more sentences with multiple clauses. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sentences with multiple clauses. Nah, pada bagian ini kita akan masih melanjutkan tentang sentences with multiple clauses. Jadi masih ada beberapa jenis kalimat-kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Nah, langsung saja kita lanjut ke skill 9. Oke, skill 9, use noun clause connectors correctly. Jadi, gunakan noun clause connectors dengan benar. Skill number 10, use noun clause connectors subjects correctly. Number 11, use adjective clause connectors correctly. And skill 12, use adjective clause connectors / subjects correctly. Nah, apa beda dari setiap skill ini? Kalau kelihatannya sih mirip-mirip ya, skill 9 dan 10. Yang membedakan di situ ada subjects. Skill 11 dan 12 juga agak mirip ya, adjective clause connectors, dan yang ada yang skill 12 pakai subjects. Nah, untuk melihat perbedaannya langsung saja kita bahas mulai dari skill 9. Use noun clause connectors correctly. Oke. Apa sih itu noun clause connectors? Jadi noun clause connectors itu ada beberapa macam. Ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Oke, jadi ini adalah noun clause connectors. Nah, bagaimana penggunaannya? Berbeda dengan connectors yang kita gunakan pada multiple clause sentences with multiple clauses pada video sebelumnya, yang ada rumus subject verb connectors dan seterusnya subject verb lagi. Kalau ini kita akan melihat penggunaannya dalam kalimat secara langsung. Oke, kita identifikasi dulu ya. Kita lihat contoh yang pertama. I di sini sebagai subjek ya. No sebagai verb. Oke. When ini konektornya. Oke, noun clause connector. He ini subjek lagi, kemudian will arrive itu adalah verbnya. Jadi ada subject verb. When di sini berbeda dengan konektor pada yang sebelumnya, dia sebagai penghubung. Nah, kalau pada video sebelumnya konektor itu sebagai penghubung dari clause pertama dengan clause berikutnya, clause kedua. Tapi pada noun clause connector, jadi karena di sini istilahnya noun clause, jadi dia sebagai kata benda di sini. Jadi when he will arrive itu bertindak sebagai sebuah kata benda. Dan dalam kalimat besar ini, I know, dia sebagai object. Jadi I know, apa yang saya tahu? When he will arrive. Nah, jadi when he will arrive di sini adalah objek dari subject I dan verb know. Nah, tapi dalam noun clause connectors itu ada juga subject verb. Oke. Nah, bagaimana penggunaan noun clause connectors pada kalimat lain? Misalnya ini. I subject, concern itu adalah verbnya. About ini adalah, apalagi kalau about, preposition. When he will arrive sama dengan sebelumnya, dia ini adalah satu kesatuan. He ini adalah subjek, ini adalah verb, dan ini adalah konektornya. Nah, when he will arrive di sini dia bertindak sebagai object dari preposition. Jadi dia object of preposition about. Oke, jadi dia bertindak sebagai noun. Object of preposition itu biasanya noun ya. Nah, when he will arrive di sini dia object of preposition, dia bertindak sebagai noun. Ketika ada when, berarti when sebagai noun clause connectors berarti harus diikuti dengan subject verb. Oke, jadi kalimat utamanya adalah I am concerned. Nah, ditambahkan about when he will arrive, ini adalah preposition dan ini adalah object preposition. Nah, noun clause bisa juga bertindak sebagai subjek. Kita lihat contoh berikutnya. Nah,
ini adalah noun clause. Nah, when adalah konektor, ini adalah subjek, will arrive itu adalah verbnya. Nah, kemudian ada lagi is no important, ada lagi verb di sini. Nah, verb ini mana subjeknya? Subjeknya adalah when he will arrive. Nah, ini adalah subjek dari is no important. Oke. Jadi, noun clause ini bisa juga bertindak sebagai subjek. Jadi bisa sebagai objek, bisa jadi object of preposition, bisa juga sebagai subjek. Oke, clear ya? Nah, kita langsung saja supaya lebih jelas kita lihat example number 1. Oke, contoh yang pertama. Blank, bla bla bla, was late caused many problems. Was late, was ini adalah verb. Caused many problems, caused ini juga sebagai verb. Nah, ada dua verb. Ada dua verb, berarti kita butuh setidaknya ada subjek dan ada konektor. Oke. Kita lihat pilihan A, that he. That ini adalah konektor, he ini adalah subjek. Oke, ada konektor dan subjek berarti bisa jadi pilihan ya. B, the driver, ini cuma ada subjek, berarti ini salah. Tidak mungkin satu subjek, dua verb. Oke, tidak boleh poligami. C, there, ini tambah tidak jelas. Because ini cuma konektor, berarti salah juga. Jadi jawabannya adalah alpha. That he, jadi konektor. That he was late. Jadi ini subjek verb, tapi karena ada konektor, konektor ini dia membentuk sebuah noun clause yang bertindak sebagai subjek, dari mana ini adalah verbnya. Jadi bahwa dia terlambat menyebabkan masalah. Apa yang menyebabkan masalah? Ya keterlambatannya dia. Nah, seperti itu ya. Let's see another example. Example 2, kita lihat apakah indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1, when the season starts is determined by the weather. Okay. When the season starts, the season adalah subject, starts adalah verb, is determined adalah verb. By ini adalah preposition. The weather adalah objek dari preposition. Jadi ada subject verb, ada verb. Nah, verb ini mana subjeknya? Subjeknya adalah when the season starts. Ini adalah subjek. Dimana when ini sebagai connector, noun clause connector. Dan ini adalah noun clause when the season starts yang bertindak sebagai subjek dari verb is determined. Oke, ini anyway for your information, determine bukan determine. Oke, banyak yang salah membaca atau pronounce-nya biasa determine, itu bukan ya, determined. Oke. Number 2, the manual how the device should be built. Oke. The device should be built ini adalah verb, ini subjeknya. The manual ini adalah subjek tapi tidak ada verbnya. Sementara di sini ada how sebagai konektor. Berarti yang di belakangnya how itu adalah ada subjek verb, berarti dia adalah noun clause. Nah, ada noun clause, ada subjek tapi tidak ada verb dari subjek the manual. Nah, berarti dia salah. Kalau yang di atas tadi benar ya. Berarti butuh subjek. Kira-kira apa tambahannya di sini? Misalnya apa ya? Shows. Bisa ditambahkan shows. Jadi the manual shows how the device should be built. Jadi ada verbnya. So subject verb. Kemudian ini bertindak sebagai objek dari apa yang ditunjukkan. So the manual menunjukkan objeknya adalah how the device should be built. Jadi bagaimana alat tersebut seharusnya dibuat atau dibangun. Oke, clear ya? Oke, next langsung saja kita lihat
Perbedaannya dengan skill 10. Nah, skill 10 use noun clause connectors. Noun clause juga connectors, tapi ada slash subjects. Nah, apa maksud dari kata subjects di sini? Mari kita lihat. Nah, noun clause connectors slash subjects. Jadi ada beberapa noun clause connectors di sini. Ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. Jadi ini basically cuma ada 3 ya, who, what, dan which. Tambahkan lagi yang satunya ever, whatever, dan whichever. Nah, seperti apa penggunaannya dalam sebuah kalimat? Let's see example number 1. I subjeknya, don't know adalah verbnya, what. Nah, what ini adalah konektor. Oke. Is ini adalah verb. In the box ini adalah preposition, dan in the box adalah objek dari preposition in. Jadi subject, verb, verb. Nah, verb ini biasanya kan kalau sebelumnya itu setelah konektor itu harus diikuti subject verb, tapi ini ada subjeknya, tidak ada subjeknya. Makanya disinilah digunakan slash subject. Jadi what di sini bisa sebagai pengganti subjek, tapi subjek utamanya is ini, verb ini mengacu kepada what sebagai objek, apa yang saya tidak tahu. Jadi ini adalah objek dan subjeknya sebagai adalah what. Nah, what. Makanya connectors garis miring subjects. Jadi dia bertindak sebagai subjeknya. Subjek dari is. Jadi saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak. Nah, kurang lebih kalau ditranslate ke bahasa Indonesia seperti itu. Jadi subjek verb ada objek, tapi karena ada what, dia butuh subjek ada verb. Tapi di sini tidak perlu pakai subjek, misalnya what apa begitu, karena kalau tambahkan lagi itu marah tambah rancu kalimatnya. So what is in the box, ini sudah kalimat utuh. Now let's see another example. We are concerned about. Jadi subject verb mirip-mirip dengan contoh sebelumnya ya. About ini adalah preposition. Who will do the work? Nah, ini adalah objek dari preposition dan ada verbnya. Nah, tapi siapakah subjeknya? Subjeknya adalah who. Jadi who will do the work. Who sebagai subjek, sebagai konektor juga. Oke. Jadi misalnya ada yang setelah konektor who, atau setelah what, setelah which, setelah whoever, setelah whatever, setelah whichever, tidak ada subjek. Nah, tidak harus ada subjek karena dia konektor sekaligus sebagai subjek. Whoever is coming to the party. Whoever is coming to the party. Oke, ini adalah subject. Oke, subject dan must bring ini adalah verbnya. A gift ini adalah objek dari apa yang harus dibawa. Whoever is coming kan ini adalah verb ya. Dari anak kalimat whoever is coming to the party, dan subjeknya adalah whoever. Oke, jadi whoever konektor sekaligus sebagai subject juga. Oke, mudah-mudahan clear ya. Oke, jadi itu bedanya antara skill 9 dan skill 10. Kalau skill 9 konektor diikuti dengan subject verb. Tapi skill 10 di mana konektorsnya ini cuma ada 6, itu bisa langsung verb karena konektorsnya slash sebagai subject. Oke, next kita lihat saja example-nya supaya lebih jelas ya. Example number 1. Blah 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 was on television made me angry. Oke. Was ini verb, made itu juga verb. Ini kan preposition ya, preposition. Berarti dia object of preposition. Oke, ada dua verb.
Oke, kalau ada dua verb tidak mungkin kita cuma butuh satu subjek ya. Berarti A ini pasti salah karena cuma satu subjek. The story juga cuma satu subjek. Oke, di sini ada C and D. Itu sama-sama connector. Tapi di sini C dan D sama-sama tidak ada subjek di belakangnya. Berarti otomatis kita butuh connectors yang slash juga sebagai subjects. Nah, apa itu? Masih ingat sebelumnya, slide sebelumnya? Nah, ya ini bisa di antara what dan when ini cuma what. When itu tidak masuk ya. Jadi what, who, dan which. Whatever, whichever, whoever. Jadi when tidak masuk. Jadi what was on television, apa yang ada di televisi made me angry, membuat saya marah. Okay. So the answer is C. Now let's see another example. Okay. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1. The game show contestant. Jadi ini satu apa namanya? Jadi kontestan dari game show, ini ada sebagai subjek, was able to respond, ini adalah verbnya, to whatever was asked. Whatever, nah whatever ini berarti dia konektor slash subjects, jadi dia konektor slash sebagai subjek juga. Nah plus verb. Oke, jadi ada subjek verb, konektor, subjek verb. Jadi dia benar ya. Ada konektor yang bertindak sebagai subjek dan verb. Number 2, you should find out, ini subjek, should find out, ini verb, which the best physics department. The best physics department. So which di sini sebagai konektor. Bisa juga sebagai subjek, tapi tidak ada verb mengikut di belakangnya. Nah, mana verbnya? Tidak ada. Berarti kalimat ini salah. Seharusnya ada verbnya. Misalnya, which is the best physics department. Nah, jadi kurang verbnya di belakang konektor which. Oke. That's all for skill 10. Kita pindah ke skill 11. Use adjective clause connectors correctly. Nah, apa bedanya noun clause connector dan adjective clause connectors? Nah, yang sebelumnya itu skill 9 dan 10 noun clause connectors. Jadi connectors itu sebagai noun clause. Nah, di sini sebagai adjective clause. Nah, apa itu adjective clause? Langsung saja kita lihat penjelasannya. Jadi, adjective clause connectors. Jadi, ada 3 macam, yaitu whom, which, dan that. Whom ini digunakan untuk adjective clause untuk people, orang. Which digunakan untuk things atau kata benda. That digunakan untuk, bisa untuk people, bisa juga untuk things. Oke, mari kita lihat contohnya. Adjektif di sini kita ketahui adjektif itu dia kata penjelas, dia menjelaskan sebuah benda, bisa orang, bisa juga things. Nah, kita lihat contohnya. The woman, subject, is filling, ini adalah verb. The glass ini adalah objeknya. Jadi the woman is filling the glass. Oke. That she put on the table. That di sini sebagai konektor. She ini subjek. Put adalah verb. Oke. On the table ini adalah preposition dan ini adalah object of preposition. Nah, that she put on the table itu dia bukan sebagai noun clause. Kenapa bukan sebagai noun clause? Karena that she put on the table ini menjelaskan tentang glass, makanya dia disebut sebagai adjective clause. Jadi klausa yang menjelaskan sebuah benda atau orang. Oke, jadi
that she put on the table itu menjelaskan tentang gelas, yaitu gelas yang dia letakkan di atas meja. Oke, kita lihat contoh berikutnya. The glass, oke, ini adalah subjek. That she put on the table ini adalah adjective clause. Jadi klausa yang menjelaskan tentang gelas. Jadi gelas yang she put on the table ini adalah subject verb. Jadi ingat, setelah connector itu diikuti subject verb. Nah, the glass ini adalah subjek, berarti dia juga butuh verb. Nah, verbnya adalah contains. Jadi the glass, kalimat intinya ini sebenarnya adalah the glass contains milk. Jadi gelas tersebut berisi susu. Ini objeknya. Tapi kita tidak tahu gelas yang mana, makanya ditambahkan penjelas atau adjective clause, yaitu the glass that yang dia letakkan di atas meja. Oke, jelas ya. Jadi itu bedanya antara adjective clause connectors dengan noun clause connectors. Kalau noun clause connectors, karena noun berarti dia bisa sebagai objek, bisa jadi object of preposition, bisa juga sebagai subject. Kalau adjective clause connectors, dia sebagai adjektif untuk sebuah benda atau bisa juga untuk orang. Saya kasih contoh tambahan ya. Kan home ini biasanya agak sulit penggunaannya. Saya kasih contoh untuk home. Misalnya the woman whom I love is beautiful. Oke, the woman ini adalah subjek. Whom I love ini adalah connector. I love ini adalah subject verb. Jadi whom I love ini menjelaskan tentang the woman. Oke, is beautiful ini adalah verb yang menjelaskan tentang the woman juga. Is beautiful. Jadi whom I love ini mengacu ke woman. Tidak pakai who. Tapi ada juga yang biasa pakai who. Nah, penggunaannya bagaimana? Nah, kita langsung masuk nanti di skill 12. Kita pending dulu ya. Nah, kita langsung lihat contohnya dulu untuk adjective clause connectors. Example number 1. The gift blank selected for the bride was rather expensive. Oke. Ini ada selected, ada verb, was rather expensive, ini ada verb. Apa yang rather expensive? Apa yang mahal? Gift-nya. Berarti ini subject, ini verb-nya. Jadi ini subject verb. Oke. Nah, di sini ada verb. Karena ada verb lagi, berarti kita butuh subjek tambahan. Kalau ada subjek tambahan, berarti harus ada konektor juga. Jadi cari konektor yang ada subjeknya juga. Because ini cuma konektor. Oke, tidak mungkin the gift because selected, ini salah. Was ini subverb, nah ini sudah ada verb, mau tambah lagi verb, ini pasti salah. Since ini juga konektor sama dengan because, jadi pasti ini salah. Which ini adalah konektor, we ini adalah subjek. Nah, kita butuh tambahan subjek ini, berarti kita pilih delta yang benar. Jadi the gift which we selected. Jadi hadiah yang kami pilih untuk pengantin was rather expensive, agak mahal, ya. So the answer is D. Next, example number 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Okay. It is important. Jadi subject, verb itu is. So it is important to fill out the form in the way. Okay, jadi to fill out the form in the way that ada konektor. Setelah konektor harus diikuti subject, verb.
Nah, berarti sudah diikuti subject verb, berarti sudah benar. Nah, connector ini sebagai penjelas that you have been instructed. Apa itu yang dia jelaskan? Yaitu the way. Jadi penjelas dari the way. Number 2. The car, ini subjeknya. Which, ini connector. Berarti setelah connector ada subject, ada verb. Oke, sudah benar. Which I have been driving for 5 years. For sale at a really good price. Mana verb untuk the car? Tidak ada verb untuk the car. Berarti kita harus buatkan verb supaya dia benar. Jadi ini kalau seperti ini salah ya. Kira-kira apa verbnya the car? Oke, kita baca ulang lagi. The car which I have been driving for 5 years. Oke, sampai sini ya. Mobil yang saya telah kemudikan selama 5 tahun. Butuh verb di sini. Bisa ditambahkan is. Jadi is ini verb untuk the car. So the car is for sale. Jadi mau dijual ya. For sale at a really good price, dengan harga yang sangat bagus. Oke, kurang lebih seperti itu. Now let's move on to the next skill. Skill 12. Use adjective clause connector subjects correctly. Nah, kalau yang tadi sebelumnya yang noun clause ada juga slash subjects-nya untuk skill 10. Begitupun dengan untuk yang adjective clause ada juga untuk slash subjects. Seperti apa? Dia konsepnya kurang lebih sama dengan yang noun clause connector slash subjects. Ada 3 juga connector slash subject yang digunakan untuk adjective clause, yaitu who, which, dan that. Who, kalau yang sebelumnya itu whom. Nah, kalau yang slash sebagai subjek itu who, tidak pakai m di belakang. Itu untuk people, which untuk things, that untuk people dan things. Jadi that ini netral ya, bisa digunakan untuk people, bisa juga untuk things. Oke, lihat example-nya. The woman, subject, is feeling. Feeling ini adalah verb. The glass ini adalah objeknya. That is on the table. That is on the table ini adalah adjective clause yang menjelaskan tentang the glass. Nah, ini that is, ini cuma ada verb. Auxiliary verb is. Mana subjeknya? Subjeknya slash connectors. Jadi dia that di sini sebagai subjek, tapi verb ini harus mengacu ke benda yang dia jelaskan, yaitu the glass. So glass di sini noun yang singular, makanya kita pakai is. Seandainya di sini plural the glasses, maka di sini pakai are. Jadi ini harus mengikut ke sini. Kata benda atau orang yang dijelaskan karena dia sebagai adjective clause. Oke. Jadi tidak apa-apa tidak subjeknya karena ini sebenarnya bertindak sebagai subjek, yaitu connectorsnya, dengan syarat verbnya harus mengikut kepada menyesuaikan dengan kata benda atau orang yang dia jelaskan. Let's see the next example. The glass that is on the table. Oke, sama prinsipnya dengan sebelumnya. Jadi ini sebagai subjek, ini verb, di mana verb ini mengacu kepada kata benda yang dia jelaskan, dan ini sebagai adjective clause yang menjelaskan tentang the glass, dan the glass ini subjek. Contains milk. Ini adalah verb dan ini adalah objeknya. Oke. Nah, untuk kasus yang saya jelaskan sebelumnya tentang whom, nah bagaimana kalau kita menggunakan who? Nah, misalnya the woman who. Nah, kamu tidak bisa menggunakan who I love. Nah, kalau mau mengatakan who I love itu harus pakai whom.
Tapi kalau dia kalau mau pakai who, berarti who ini harus menjelaskan the woman, tapi tidak diikuti oleh subjek lagi, tapi langsung verb. The woman who is. Nah, who is apa? Who is standing next to you is my girlfriend. Okay, so the woman, okay, who is standing next to you. Jadi ini subjek, ini verb, tapi verb ini mengacu ke the woman. The woman kan cuma satu ya. Nah, kecuali kalau pacarmu banyak, berarti di sini ganti menjadi e. Tapi kan satu ya. Jadi kita pakai is. Ini subjeknya, ini adjective clause. Dan ini verb untuk subject the woman. So the woman is my girlfriend. Itu kalimat intinya. Tapi kita mau menjelaskan the woman yang mana? The woman who is standing next to you, yang sedang berdiri dekatmu. Okay. Gampang ya. Langsung kita lihat example-nya. Example number 1. Blank is on the table has 4 sections. Nah, mirip dengan contoh berikut sebelumnya ya. Has ini verb, is on the table ini juga verb, berarti ada 2 verb, berarti kita butuh sebuah subject. The notebook ini adalah subject. The notebook which juga subject. Because the notebook, nah, ingat kalau konektor seperti ini kita gunakan di depan, berarti dia harus ada koma di tengah-tengah. Jadi because subject verb, kemudian koma subject verb. Di sini tidak ada koma, berarti ini pasti ini salah. In the notebook, nah ini pasti salah karena ini bukan subject, karena dia ada preposition depannya, berarti dia object preposition, ini pasti tersalah. Antara A sama B, kalau A subject cuma 1 dan 2 verb, tidak mungkin ya, subjek tidak boleh poligami, berarti ini salah. Berarti jawabannya pasti B. The notebook which is on the table has 4 sections. Jadi notebook yang ada di atas meja memiliki 4 seksi atau 4 bagian. Oke, clear ya? Next. Contoh berikutnya, example number 2. Indicate if the following sentences are correct or incorrect. Number 1, the ice cream, okay, ini sebagai subjek, that is served in the restaurant. Nah, ini adalah adjective clause, dimana that ini sebagai connector. Connector sekaligus sebagai subjek, dimana verbnya adalah is. Is mengacu kepada ice cream. Ice creamnya kan dia uncountable ya. Kalau uncountable kita anggap sebagai singular, makanya pakai is. The ice cream that is served, yang dihidangkan di restoran tersebut, has, ini adalah verb dari ice cream. So, kalimat intinya adalah the ice cream has a smooth creamy texture. Jadi memiliki tekstur yang lembut dan creamy. Jadi ini kalimat benar. Number 2, the cars, subject, are, ini verb, are trying to enter the freeway system, are lined up, ada lagi verb, 4 blocks. Subject tidak boleh poligami. Nah, ini ada 2 verb. Supaya dia tidak poligami, berarti kita harus cari subjek lain. Tambahkan subjek. Nah, bisa menggunakan konektor untuk menambahkan subjek. Konektornya bisa konektor yang sekaligus sebagai subjek atau konektor lain. Misalnya, the car. Nah, tambahkan di sini that are trying to enter the freeway. Dengan demikian, ini menjadi adjective clause. Adjective clause atau klausa penjelas dari cars. Jadi mobil yang sedang mencoba memasuki freeway system are
Jadi berbaris for blocks, maksudnya berblocks-blocks. Oke. Kenapa that-nya tidak disimpan di sini? Nah, ingat, adjective clause itu harus berdekatan dengan noun yang dijelaskan, harus berdekatan dengan kata benda yang dijelaskan. Jadi tidak mungkin cars-nya di sini, adjektifnya ada di sini, ya. Jadi yang adjective clause-nya itu harus berdekatan next to, langsung berdekatan dengan kata benda yang dijelaskan. Jadi di sini diletakkan connectors yang bertindak sekaligus sebagai subject. Oke. Jadi kalimat ini salah, supaya benar tambahkan that di sini. Oke. Apakah masih ada? Oke, I think that's all. Kita review kembali, ada 4 skills yang kita pelajari hari ini. Skill 9, use noun clause connectors correctly. Skill 10, use noun clause connectors / subjects correctly. Jadi kalau noun clause itu noun clause itu dia menjelaskan bisa bertindak sebagai objek, bisa bertindak sebagai object of preposition, bisa juga sebagai subject. Itu noun clause. Dan skill number 10, noun clause connectors / subjects. Jadi dia bisa bertindak, connectorsnya bisa bertindak sebagai subjects. Skill 11, use adjective clause connectors correctly. Jadi ini adjective clause, berarti dia klausa yang menjelaskan kata benda atau orang yang ada sebelumnya, sebelum adjective clause tersebut. Oke, jadi itu harus berdekatan ya. Dan untuk skill 12 yang 12, use adjective clause connectors / subjects correctly. Nah, ini connectorsnya mirip dengan skill 11, tapi connectors untuk skill 12 ini bisa bertindak sebagai subjects, tapi dengan syarat verbnya harus mengikut kepada kata benda atau orang yang dijelaskan sebelumnya. Kalau itu plural, maka verbnya yang setelah connectors itu juga harus plural. Begitupun sebaliknya, kalau singular harus juga singular. Oke, I think that's all for this video. If you have any questions, you can write your questions in the comment section. Jadi kalau kamu punya pertanyaan bisa ditulis di bagian komen ya. Jangan lupa ada soal latihan pada link di video description. Jadi kalau kamu ingin belajar atau menguji kemampuan kamu, pengetahuan kamu, atau pemahaman kamu tentang skill skill 9 sampai skill 12, kamu bisa mencoba mengerjakan soal yang ada di link video description. Kamu akan diarahkan ke beberapa pertanyaan terkait dengan skill 9 to 12. Oke, materi di video ini berasal dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test, Preparation for Computer and Paper Tests. Thank you very much. If you find this video useful, share and subscribe this channel ya. Kalau kamu merasa bahwa video ini bermanfaat atau ada teman kalian yang sedang belajar TOEFL, kamu bisa share video ini supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya bisa mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.